Zaman bangsa-bangsa. Untuk mempelajari akhir zaman, kita harus mempelajari nubuatan yang terdapat dalam kitab Daniel dan Wahyu. Salah satu tanda yang diberikan Tuhan dalam melihat keadaan zaman adalah melalui nubuat tentang bangsa-bangsa dalam Alkitab. Catatan, Daniel di dalam penglihatannya hanya melihat tentang zaman yang berkaitan dengan Israel. Dia tidak melihat zaman anugerah gereja. Dalam Daniel pasal 1 diceritakan bahwa pada masa pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel, kota Yerusalem dikepung dan bait Allah dihancurkan. Sebagian orang Israel diangkut ke Babel dan dibawa ke dalam pembuangan. Di antara mereka yang terbuang, terdapat orang Israel yang terpilih untuk bekerja di istana raja, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan mereka menguduskan hidupnya bagi Tuhan. Daniel 1 ayat 8. Mereka dikaruniai pengetahuan, kepandaian tentang berbagai macam tulisan dan hikmat, sedangkan Daniel juga memiliki pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Daniel 1 ayat 17. Daniel sampai masa tuanya tetap dipercaya untuk bekerja di istana raja dan tetap mempunyai kedudukan tinggi. Daniel zaman Nebukadnezar, Babel, Daniel 1-4. Daniel zaman Belshazzar, Babel, Daniel 5, 7, dan 8. Daniel zaman Darius, Media, Daniel 6, 9. Daniel zaman Koresi, Persia, Daniel 10. Masuk ke bab mimpi Nebukadnezar, Daniel 2 ayat 1-49. Pada tahun kedua pemerintahan kerajaan Babel, Raja Nebukadnezar bermimpi dan memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim, orang terpelajar, berpengetahuan tinggi, juru bicara di istana raja untuk memberitahukan mimpi raja dan maknanya. Tetapi mereka tidak dapat menceritakan mimpi dan maknanya, sehingga raja mengeluarkan perintah untuk membunuh semua orang bijaksana di negeri itu, termasuk Daniel dan teman-temannya terancam terbunuh. Daniel 2 ayat 13. Daniel meminta waktu dan berdoa kepada Allah karena ia tahu hanya Allah saja yang dapat menyingkapkan mimpi dan makna mimpi raja. Allah mendengar doanya dan menyingkapkannya kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Daniel 2 ayat 19. Daniel menjelaskan bahwa Raja Nebukadnezar bermimpi karena sedang memikirkan masa depan mengenai apa yang akan terjadi di kemudian hari. Daniel 2 ayat 29a. Dan Allah memberikan mimpi tentang zaman bangsa-bangsa. Zaman bangsa-bangsa membahas tentang akhir zaman yang menggambarkan penggenapan penjajahan Israel dan Yerusalem yang akan diduduki bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lukas 21 ayat 24. Sejak kematian Raja Salomo, Israel terpecah dua menjadi Israel Utara dan Selatan. 1 Raja 11 ayat 11-13. Pada tahun 721 sebelum Masehi, ditawan bangsa Asyur dan sementara Israel Selatan dibuang ke Babel tahun 605 sebelum Masehi. Raja bermimpi melihat sebuah patung yang amat besar. Patung itu tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Raja Nebukadnezar dan tampak dahsyat. Patung itu berkepala emas, berdada lengan perak, pinggang tembaga, paha besi, dan kaki besi campur tanah liat. Daniel 2 ayat 31-32. Dari hikmat Tuhan kepada Daniel, dijelaskan bahwa bentuk patung dan artinya adalah
Yang pertama, kepalanya dari emas tua menggambarkan kerajaan Babel. Ayat 38. Terjadi tahun 605 sebelum Masehi dipimpin Raja Nebukadnezar. Yang kedua, dada dan lengan dari perak menggambarkan kerajaan Media Persia. Ayat 39. Terjadi tahun 539 sebelum Masehi dipimpin Raja Darius. Yang ketiga, perut dan pinggang dari tembaga menggambarkan ialah kerajaan Yunani. Ayat 39. Terjadi tahun 331 sebelum Masehi dipimpin Raja Alexander Agung dan keempat jenderalnya. Yang keempat, paha dari besi menggambarkan ialah kerajaan Romawi Barat dan Romawi Timur. Ayat 40. Terjadi tahun 64 sebelum Masehi dipimpin banyak raja atau kaisar. Dan yang kelima, kaki dan jari-jarinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Jari kaki berjumlah 10 menggambarkan kerajaan Roma baru yang akan terdiri dari 10 negara. Ayat 41 sampai 43 dan akan terjadi tahun 199 kali dipimpin Antikristus. Pada masa kerajaan ini akan terungkit lepas sebuah batu yang tidak dikerjakan oleh manusia dan menimpa patung tersebut sampai remuk, dan sekaligus diremukkan ialah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas. Semua menjadi seperti sekam, terhembus tidak ada bekasnya, dan batu itu menjadi gunung besar dan memenuhi seluruh bumi. Daniel 2 ayat 34 sampai 35. Batu itu adalah Tuhan Yesus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 6 sampai 7, Tuhan Yesus adalah batu penjuru bagi orang-orang percaya dan menjadi batu sentuhan menghantam bangsa-bangsa. Batu sandungan menggambarkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sejarah membuktikan bahwa kerajaan Babilonia dikalahkan kerajaan kembar Media Persia. Kemudian Yunani mengalahkan kerajaan kembar tersebut. Romawi yang mengalahkan Yunani tidak terkalahkan sampai akhirnya hilang sendiri. Wahyu 17 ayat 8a. Tetapi pada akhir zaman Romawi akan muncul kembali menjadi kekuatan baru dan sangat kuat. Dari gambaran patung tersebut dapat ditarik beberapa informasi bagi kita, yakni logam emas menggambarkan moralitas yang masih baik. Raja Nebukadnezar digambarkan diberi hati manusia karena masih mau memuja Allah. Daniel 4 ayat 34 sampai 37. Kemudian Daniel 7 ayat 4. Pada masa-masa berikutnya, moralitas akan mengalami penurunan seperti nilai emas yang merosot menjadi perak, tembaga, besi, sampai pada akhirnya yaitu masa kerajaan Romawi baru, moralitas manusia mencapai kondisi yang sangat buruk. Besi yang bercampur dengan tanah liat menggambarkan kawin campur yang menunjukkan perzinahan, percabulan, kenajisan menjadi sangat dominan pada masa itu. Masuk ke bab penglihatan Daniel yang pertama. Daniel 7 ayat 1 sampai 8. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan. Penglihatan di tempat tidurnya. Penglihatannya mengenai 4 binatang dan anak manusia. 4 binatang adalah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Dalam kitab Daniel 7 ini, gambaran zaman bangsa-bangsa lebih ditegaskan lagi melalui mimpi Daniel yang tafsirannya sama dengan mimpi Nebukadnezar, yakni gambaran urutan pemerintahan kerajaan besar dunia. Dalam ayat 2 disebutkan keempat angin menggoncangkan laut besar. Angin berarti kuasa atau rencana Allah. Yunus 1 ayat 4, Kejadian 8 ayat 1. Laut besar adalah laut tengah dan laut ini terletak di Eropa. Penglihatan pertama, singa bersayap burung Raja Wali.
ayat 4, di mana kalau kita berkunjung ke istana Babel kuno akan ditemukan patung menyerupai singa bersayap burung Raja Wali. Ini adalah lambang kerajaan Babel. Penglihatan kedua, beruang berdiri pada sisinya, ya, yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya. Ayat 5, arti beruang berdiri pada sisi yang sebelah adalah kerajaan kembar Media dan Persia yang pernah bersatu menjadi tidak berimbang kekuatannya, dan kemudian Persia menjadi lebih kuat dari Media. 3 tulang rusuk dalam mulutnya berarti ada 3 kerajaan yang pernah dikalahkan, yaitu Babel, Libya, dan Mesir. Penglihatan ketiga, macan tutul berkepala 4 dan mempunyai 4 sayap burung pada punggungnya. Artinya, Raja Alexander Agung dari Yunani dengan 4 orang jenderalnya yang selalu mengikutinya menduduki 4 kerajaan lainnya dengan cepat sekali. Macan tutul lari cepat ditambah sayap semakin cepat, di mana 4 kerajaan yang ditaklukkan adalah Syria Utara, Mesir Selatan, Turki Timur, Yunani Barat. Penglihatan keempat, binatang bertanduk 10. Artinya, kerajaan Romawi II, Romawi baru yang akan muncul di akhir zaman, Daniel 7 ayat 7-8, dengan ciri-ciri menakutkan, mendahsyatkan, sangat kuat, bergigi besar dari besi, melahap, meremukkan, menginjak-injak sisanya dengan kakinya, kukunya dari tembaga. Ayat 19, di antara tanduk-tanduknya tumbuh 1 tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk terdahulu itu tercabut. Penglihatan Daniel yang kedua, Daniel 8 ayat 1-27. Manusia dalam kehidupannya selalu ingin mencari tahu apa yang akan terjadi pada masa yang mendatang. Mereka mendatangi juru ramal, orang pintar, mempelajari perbintangan, walaupun pasti tidak pernah mereka temukan. Kalaupun ramalannya mendekati kebenaran, juru ramal mungkin hanya menunjukkan suatu peristiwa yang mungkin akan terjadi tanpa menyebutkan nama orang atau negara yang terlibat. Alkitab adalah buku informasi yang selalu tepat dan dapat memberitahukan segala sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang secara terperinci dan pasti terjadi. Setiap nubuatan yang ada di dalam Alkitab digenapi satu persatu, sehingga membuktikan bahwa Alkitab adalah buku satu-satunya yang berisi firman Allah yang hidup dan penuh kuasa. Dalam kitab Daniel 8, gambaran zaman bangsa-bangsa lebih terperinci lagi. Dalam kitab ini tidak hanya diberikan gambaran kerajaan sesudah Babel, tetapi dengan tegas disebutkan nama kerajaan yang akan berkuasa setelah kerajaan Babel, yaitu kerajaan Media Persia, Daniel 8 ayat 20, dan kerajaan Yunani, Daniel 8 ayat 21. Penglihatan pertama, Daniel melihat seekor domba jantan berdiri di tepi sungai Ulai. Tanduknya 2 dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain dan yang tinggi tumbuh terakhir. Domba jantan itu menanduk ke barat, utara, dan selatan. Ayat 3 dan 4. Artinya, domba jantan bertanduk 2 adalah gambaran raja-raja ke kerajaan kembar Media Persia, ya, Media dan Persia yang pernah bersatu, di mana mulanya Media merupakan kerajaan besar, tetapi akhirnya Persia lebih kuat dari Media. Domba jantan menanduk ketiga mata angin, artinya kerajaan ini mengalahkan negara Libya Barat, Mesir Selatan, dan Babel Utara. Masuk ke bab penglihatan kedua, Daniel melihat kambing jantan datang dari sebelah barat, melintasi seluruh bumi,
tanpa menginjak tanah, dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Tetapi ketika ia mencapai puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Ayat 5-8. Kambing jantan datang dari sebelah barat, adalah gambaran negara Yunani. Melintasi bumi tanpa menginjak tanah artinya menaklukkan dengan sangat cepat. Tanduk yang aneh di antara kedua matanya, ayat 5, artinya adalah raja yang pertama, yaitu Alexander Agung, ayat 21. 4 tanduk, ayat 8, artinya 4 jenderal yang membantu Alexander Agung. Ketika Raja Alexander meninggal, tanduk besar patah, maka tumbuh 4 tanduk aneh yang sejajar dengan keempat mata angin, yang berarti keempat jenderal mengambil alih kekuasaan dan masing-masing memimpin setiap kerajaan yang dijajah. Keempat jenderal tersebut adalah, yang pertama, Seleucus utara, yaitu Syria. Kedua, Ptolemy selatan, yaitu Mesir. Yang ketiga, Lysimachus barat, yaitu Yunani. Yang ketiga, Cassander timur, yaitu Makedonia. Sebetulnya ada jenderal kelima, yaitu Antigonus, tetapi terbunuh. Firman Allah digenapi. Tetap 4 jenderal, 4 tanduk kecil sejajar yang memimpin pecahan kerajaan Yunani. Masuk ke bab kerajaan Romawi baru segera muncul. Dari seluruh nubuatan firman Allah yang kita pelajari di atas, kita lihat bahwa Allah 3 kali dalam 3 pasal menjelaskan tentang zaman bangsa-bangsa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya umat Allah mengetahui hal zaman bangsa-bangsa dan mengetahui saat ini berada pada masa apa, yaitu masa di mana Tuhan Yesus akan segera kembali. Beberapa catatan penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan bangsa-bangsa ini adalah, yang pertama, keempat bangsa yang dinubuatkan selalu menjajah Israel. Pada masa Daniel, Israel dijajah Babel dan Media Persia. Pada masa Tuhan Yesus di bumi, Israel dijajah Romawi. Maka kerajaan kelima, kerajaan 10 tanduk atau federasi 10 negara pasti akan menjajah Israel juga. Yang kedua, keempat bangsa tersebut selalu menguasai seluruh dunia, baik dalam ideologi, politik, ekonomi, sampai budaya. Kerajaan kelima Romawi baru pun akan menguasai seluruh dunia, bahkan sangat kuat. Juga semua kerajaan yang dilihat dalam mimpi itu besar dan mempengaruhi seluruh dunia. Bangsa Babel mempengaruhi dunia melalui agama Babel. Bangsa Yunani mempengaruhi dunia melalui filsafat dan ilmu pengetahuannya. Dan bangsa Romawi mempengaruhi dunia melalui persenjataannya atau teknologi perangnya. Kerajaan terakhir, 10 jari kaki, pasti juga akan menguasai dunia. Yang ketiga, semua kerajaan muncul dari sekitar Laut Tengah. Daniel 7 ayat 2. Maka kerajaan kelima Romawi baru pasti juga akan muncul dari sekitar Laut Tengah. Wahyu 13 ayat 1. Dilihat dari pergeserannya, Babilonia menduduki tanah sekitar negara Irak. Media Persia menduduki tanah sekitar Turki sampai Iran. Yunani menduduki tanah sekitar Yunani. Romawi menduduki tanah sekitar Italia dan sebagian Eropa Timur. Seluruh kerajaan besar tersebut bergeser dari tenggara ke arah barat. Maka kerajaan kelima, yaitu Romawi baru, pasti akan menduduki daerah dataran Eropa saat ini. Penglihatan Daniel dalam kitab Daniel 7 ayat 7-8 ternyata sama dengan penglihatan Yohanes di Pulau Patmos dalam Wahyu 13 ayat 1-2. Waktu antara zaman Daniel dan Yohanes 700 tahun, tetapi penglihatannya sama. Ini membuktikan Alkitab adalah firman Allah yang hidup,
sumber segala ilham, karena bersumber daripada Roh Allah yang sama. Dalam Wahyu 13 ayat 1 disebutkan bahwa Yohanes melihat suatu binatang muncul dari dalam laut. Ketika Yohanes mendapat penglihatan ini, dia berada di Pulau Patmos dan pulau tersebut berada di Laut Tengah. Binatang adalah gambaran antikristus. Bertanduk 10 sama dengan 10 tanduk yang dilihat oleh Daniel, maupun gambaran 10 jari kaki yang dilihat Raja Nebukadnezar. Kerajaan 10 tanduk ini menggambarkan kerajaan yang terdiri dari 10 negara, dan ke-10 negara itu bersatu membentuk federasi 10 negara dan posisinya berada di Eropa. Apakah ini berarti Eropa harus bersatu? Bagaimana cara mempersatukan negara-negara di Eropa? Adalah suatu hal yang mustahil jika negara-negara industri maju di Eropa bersatu, karena kebanggaan suatu negara terletak pada kedaulatannya. Mempersatukan Eropa juga berarti mempersatukan ekonomi tiap negara. Hal ini mustahil dilakukan karena Inggris, Prancis, dan Jerman yang sudah sangat maju ekonominya tidak akan mau menyerahkan kekayaannya untuk mendukung negara lain yang lemah. Apalagi kalau mata uangnya disatukan, pasti akan ada pihak yang sangat dirugikan. Dan paling dirugikan adalah negara-negara yang sudah kaya. Penyatuan itu juga berarti penyatuan sosial dan budaya yang memerlukan waktu yang lama untuk tiap negara dapat menerima satu sama lain. Tetapi firman Allah itu harus digenapi dan sedang digenapi. Siapakah negara 10 tanduk ini? Sudah adakah negara ini? Firman Allah segera digenapi. Kerajaan itu segera muncul pada tahun 1949, 1 tahun setelah Israel merdeka pada tahun 1948. Di Eropa berdiri suatu organisasi yang bernama Council of Europe atau Dewan Eropa. 3 tahun kemudian, 1951, berdirilah European Coal and Steel Community yang didirikan oleh 6 negara industri, yaitu Belgia, Prancis, Italia, Luxembourg, Belanda, dan Jerman Barat. Keenam negara ini merancangkan suatu zona ekonomi di Eropa. Pada tahun 1957, pada saat terjadi konflik Arab dengan Israel yang memperebutkan jalur Gaza, di Roma berdiri suatu organisasi yang bernama European Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE, dan pertemuan ini disebut Club of Rome, kelompok Roma, yang kemudian berkembang menjadi wadah pertemuan eksklusif dan terhormat. Pada tahun 1967, pada saat terjadi perang 6 hari di Timur Tengah, Israel merebut Yerusalem. MEE membentuk European Common Market, pasar tunggal Eropa. Tanggal 1 Januari 1973, Denmark, Ireland, dan Inggris menjadi anggota baru kelompok ini, yaitu pada saat di Timur Tengah terjadi perang Yom Kippur di Israel. Tahun 1979 dikenalkan mata uang baru, ECU, European Currency Unit, yang kelak dijadikan mata uang yang berlaku untuk seluruh negara Eropa. Pada bulan Juni 1979, Parlemen Eropa dibentuk dan disahkan pada bulan Januari 1980. Tanggal 1 Januari 1981, Yunani resmi menjadi anggota baru MEE. Tahun 1986, Spanyol dan Portugal bergabung dengan MEE sampai tahun 1991, saat sudah ada 12 negara Eropa yang bersatu, dan telah ditetapkan tahun 1992 Eropa Serikat akan resmi berdiri menjadi satu kekuatan baru di dunia. Turki dan Austria sampai saat ini masih melakukan pendekatan untuk dapat menjadi anggota, dan salah satunya kemungkinan akan menjadi anggota ke-13. Alkitab menyatakan ada 10 negara. Negara manakah yang
melebur jadi satu? Apakah dapat beberapa negara dilebur jadi satu? Pada akhir tahun 1989, negara-negara komunis di Eropa Timur bergolak dan menjadi negara demokrasi, dimulai dari Polandia dan terakhir Romania. Saat ini akan lebih banyak lagi negara-negara yang melepaskan diri dari kekuatan komunis. Peristiwa hancurnya kekuatan komunis di Eropa Timur telah menimbulkan runtuhnya tembok Berlin yang berakhir dengan penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Semua terjadi makin cepat pada tahun-tahun terakhir. Kita saat ini hidup dalam masa yang menakjubkan, di mana kita akan melihat persiapan Eropa bersatu dan penggenapan firman Tuhan lainnya, dan yang utama adalah peristiwa pengangkatan. Persatunya Jerman memungkinkan negara-negara lain dapat bersatu. Saat ini, negara Belanda, Luxembourg, dan Belgia sudah dapat dikatakan bersatu karena merupakan satu rumpun. Hal ini dapat dilihat bila kita mendapat kesempatan untuk keliling Eropa, untuk menjalani trayek antar kota di ketiga negara tersebut tidak ada pengawasan khusus. Dan dalam melakukan perjalanan dinas ataupun bisnis bisa dilakukan dengan bebas, seperti kita bepergian dari Jakarta ke Jawa Barat, bahkan sampai Jawa Timur. Tidak ada lagi pembatas ketiga negara tersebut, sehingga praktis saat ini sudah terbentuk 10 negara yang dinubuatkan oleh Daniel 2500 tahun yang lalu. Ajaib Tuhan. Turki diperkira tidak akan masuk dalam jajaran Eropa Serikat karena di dalam Yehezkiel 38 ayat 6 telah dinubuatkan bahwa orang Betogarma, bangsa Turki saat ini akan bergabung dengan Rusia melawan Israel. Jadi, kemungkinan besar Austria akan diterima masuk ke dalam jajaran 10 negara Eropa Serikat. Kesan cukup kuat menunjukkan bahwa masuknya negara Austria ke dalam wadah Eropa Serikat untuk menggenapi firman Allah, yaitu munculnya tanduk kecil yang akan mengalahkan 3 tanduk lainnya. Daniel 7 ayat 8. Di kota Roma, tempat pertemuan Club of Rome, tempat berdirinya MEE, dapat ditemui lambang kebesaran Romawi berbentuk burung poinik, dan pada dada burung ini tertulis angka 10. Jadi, kerajaan Eropa Serikat Romawi baru pasti tetap berjumlah 10 negara. Dari pembahasan Daniel 9 ayat 27 lebih terperinci dalam bab 7, dinubuatkan bahwa kepala negara Eropa Serikat pasti antikristus, raja yang akan membuat perjanjian 7 tahun terutama dengan Israel sampai akhirnya Israel yang diajak kerjasama akan dijajah, dihentikan korban. Santapan akan lebih jelas pada pembahasan berikutnya. Sebuah cover majalah di Prancis menggambarkan bahwa Eropa Serikat akan menjadi kekuatan baru yang kuat mengalahkan Amerika dan Uni Soviet, dan mereka akan menjadi bersatu secara resmi tahun 1992. Alkitab mengatakan gereja harus disingkirkan dulu sebelum antikristus itu muncul. 2 Tesalonika 2 ayat 7, 2 Tesalonika 2 ayat 8. Umat Allah tidak diperkenankan melihat tokoh antikristus di bumi ini. Saat ini dunia sedang menunggu siapakah tokoh politik Eropa Serikat yang akan menjadi presiden dan juru selamat dunia. MEE saat ini sudah memiliki kantor pusat pemerintahan di Brussel, ibu kota Belgia, dan mereka menggunakan gedung berbentuk salib patah yang terbalik, lambang peace milik dinasti Rothschild, dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Melalui lambang tersebut, kelompok ini diharapkan Eropa dapat mewujudkan perdamaian, dan hal ini membawa angin segar bagi seluruh penduduk dunia. Lambang peace yang saat ini digandrungi anak muda sebagai lambang metal sesungguhnya adalah lambang setan. Lambang ini menghina Tuhan Yesus karena digambarkan sebagai salib terbalik dan dipatahkan palang-palangnya,
sebagai gambaran ejekan kegagalan Yesus di kayu salib, the broken cross. Apakah perdamaian yang mereka canangkan akan berhasil? Ya, pasti berhasil untuk sesaat karena ini adalah tanda menjelang pengangkatan gereja Tuhan dari muka bumi. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1-4 disebutkan, pada saat mereka mengatakan aman dan damai, Tuhan Yesus akan datang. Bagi orang yang tidak bersiap sedia, kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan akan seperti pencuri dan mereka ditimpa kebinasaan. Karena kalau kita tidak diangkat, mereka akan mengalami 21 murka Allah dan dianiaya oleh antikristus. Janji Allah di ayat 4, bagi anak-anak terang kedatangan Tuhan tidak akan sebagai pencuri. Kita semua akan dapat mengantisipasinya meskipun peristiwanya akan mendadak dan tidak diduga sama sekali. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan diawali dengan pengangkatan orang percaya 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 untuk mengamankan umatnya dari masa kesusahan besar dan antikristus. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Secara terperinci, hal pengangkatan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya tentang pengangkatan gereja. Nubuat-nubuat dan berita akhir zaman saat ini semakin ramai diberitakan. Di berbagai tempat, Tuhan banyak memakai jemaatnya bernubuat tentang kedatangannya yang semakin dekat. Salah satu dari sekian banyak nubuat yang ada, nubuat hamba Tuhan yang diurapi dari Korea, Pendeta Paul Yonggi Cho, dapat dibaca dalam buku Berdoa dengan Tuhan Yesus, terbitan YPI Immanuel, dalam halaman 132 menyatakan, ketika antikristus, Presiden Eropa Serikat, membuat perjanjian 7 tahun dengan Israel, gereja Kristus akan diangkat ke udara, anak-anak Allah akan diangkat ke sorga, setahun 1985. Alkitab memperingatkan kita semua agar jangan padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21. Pada hari mendatang berita ini akan makin berkumandang. Sangkakala peringatan kedatangan Tuhan Yesus akan ditiup kemana-mana, mempersiapkan mempelai Kristus menyongsong Tuhan di angkasa. Yang pasti, waktunya sudah sangat singkat. Siapkan dirimu saat ini juga. Banyak berdoa, baca firman, bersekutu, dan bersaksi, baik dalam pekerjaan, sekolah, dan dimanapun engkau bertugas. Yesus berkata, Aku datang segera. Amin.